Tegaklah rumah karena sendi, rusaklah sendi, rumah binasa. Tegaklah rumah karena sendi, rusaklah sendi, rumah binasa. Harumlah bangsa karena budi. Harumlah bangsa karena budi. Rusaklah budi, bangsa binasa. Anda dengar ibu? Tegak rumah karena sendi. Tedang sebuah rumah. Tegaknya sebuah bangunan karena sendi. Apa sendi itu? Sendinya tameh. Sudut-sudutnya. Pilar-pilarnya. Nyo menasah. Kulah batai tengku. Yang megah. Yang senang hati tidak kalon. Yang kita banggakan. Tegak dengan demikian anggun. Karena natameh ibu. Nyo podium gedanyo malamnya, tempat duduk podium tegak dengan anggun megahnya karena natameh. Begitu tameh ini keropos, begitu tamehnya patah, begitu tamehnya hancur, bangunan akan ambruk, bangunan akan runtuh. Demikian pula teku-teku keberadaan sebuah bangsa. Bangsanya akan dikagumi oleh bangsa yang lain. Sebuah bangsa akan dihormati oleh bangsa yang lain. Sebuah bangsa akan dimuliakan oleh bangsa yang lain. Berwibawa di mata bangsa yang lain. Apabila bangsa itu memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Tapi begitu budi pekerti sudah mulai ambruk, begitu budi pekerti sudah mulai kacau balau, lambat atau cepat, tunggu. Bangsa itu akan dicercah, bangsa itu akan dicemooh, bangsa itu akan dilecehkan, bangsa itu akan disepelekan oleh bangsa yang lain. Ini tunggu. Kuncinya pada akhlak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita nyonya bendum agar kita bersama-sama memperbaiki akhlak, terutama melalui Ramadan yang akan datangnya. Hadirin, cuman apa pun aras yang terjadi, manusia dilanda oleh krisis akhlak, krisis budi pekerti, manusia dilanda oleh penyakit dekadensi moral. Saya ingin mengajak kita semua hari ini, apa yang sedang terjadi hari ini, apa yang sedang menjadi buah pembicaraan di mana-mana hari ini, apa yang telah menjadi bahan tulisan media-media cetak yang beredar di mana-mana hari ini. Bagaimana berita-berita yang kita dengar, kita nonton di setiap layar kaca hari ini, yang semuanya berangkat daripada kehancuran akhlak dan budi pekerti anak manusia. Sebagai contoh, ibu-ibu yang terhormat, habis dakwahnya ibu, habis dakwahnya teater. Kalau ibu pulang ke rumah, ibu boleh langsung membuka layar televisi, tak kasih itu. Coba ibu lihat. Coba katanya kalau adik-adik, anak-anak Don Bandung. Berita yang paling utama hari ini disajikan adalah berita tentang korupsi. Yang pertama. Berita kedua yang paling hangat,
yang menjadi menu yang disajikan dengan istimewa adalah tentang semaraknya penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Iyo ibu. Bicara masalah korupsi, orangnya malai atas tengku-tengku yang terhormat. Malu. Yang najid wate Isra' Mi'raj tengku-tengku yang terhormat. Wate Isra' Mi'raj yang lalu, ya kali ke kuliah, kali ke ceramahi oleh ustaz-ustaz di mana-mana. Di dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ternyata perjalanan Rasulullah malam itu tunggu-tunggu telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memperjelaskan, agar Allah mempernampakkan, agar Allah gepede bak Rasulullah, bak kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada tanda-tanda kebesarannya. Yang najib tengku-tengku yang terhormat, malam Isra' Mi'raj Rasulullah kekalan sidra manusia yang membawa dua jenis makanan, di sebelah kanannya satu piring, di sebelah kirinya satu piring. Dalam perjalanan yang cepat bagaikan kilat dengan kenderaan burak, Rasulullah ditemani oleh Jibril. Rasulullah melihat ada manusia yang membawa dua jenis makanan. Yang sebelah kanan makanan deku Jibril harum semerbak, wangi, mengundang selera, mengundang lapar kalau kita menciumnya. Tapi makanan yang sebelah kiri baunya bau bangkai, tak sanggup kita menciumnya. Bisa muntah keluar isi perut kita, begitu menusuk hidup. Tapi aneh, yang dimakan oleh orang yang membawa makanan itu bukan yang harum semerbak, tapi yang lagi bangkai. Getanya oleh Nabi Pak Jibril, siapa mereka itu? Ada orang membawa dua jenis makanan, yang sebelah kanan harum semerbak, mengundang rasa lapar, tapi yang sebelah kiri yang bau bangkai itu yang dia makan. Siapa itu? Iya Jibril. Jibril menjawab, Muhammad, nyokeh perumpamaan umatmu ketika akhir zaman nanti Muhammad. Nyokeh contoh umpama umat kata hai Rasulullah akhir zaman singa. Begitu banyak yang halal dia tidak senang, tapi yang haram juga yang dia sukai. Yang gaji-gaji yang terdaftar bak daftar gaji tengku sesuai dengan golongan, dengan grade. Kalau golongan 4A, 4B sekian gaji pokok, tambah tunjangan jabatan dan sebagainya sekian. Hana manga moyo hana korupsi BU. Ini persoalan Ibu. Mengapa ini terjadi? Jawabnya karena manusia telah dilanda oleh penyakit dekadensi moral. Karena hana moral. Betapa sedih tuku-tuku yang terhormat ketika kita mengidolakan seseorang pejabat, kita dukung dia, kemudian dia duduk mendapat jabatan yang cukup bagus, jabatan yang basah. Di hari pelantikan dia menjunjung Al-Quran, billahi wallahi tallahi, bersumpah demi Allah, tidak akan mementingkan dirinya sendiri, tapi lebih mementingkan masyarakat banyak. Itu sumpah. Kita yang mengidolakan pun cukup bangga. Besok kita tulis ucapan selamat atas pelantikan Bapak Polan sebagai kepala bagian Polan yang dilantik oleh Bapak Kepala Pulin. Tulis Pak Koran. Tapi betapa sedih, betapa pilu, menjerit batin kita ada ketungku ketika kita saksikan pejabat yang kita idolakan itu diseret oleh polisi, didudukkan di meja pesakitan, di kursi pesakitan, menjadi tersangka dalam sebuah kasus korupsi. Masya Allah, ini yang sudah terjadi hari ini. Bahkan terjadinya jawabnya karena manusia telah dilanda oleh kerusakan akhlak.
Rasulullah berjalan cepat. Tak pegah baju datang Isra' Mi'raj. Gekalan si Daura tengah ikat kaya berkah kaya jamun ibu watelun tuan mentang ubit tagun bu rumah yang kaya ibu nyamun saya mujun ban basah kaya kah nama tak bu. Hari ini kita berbangga karena ada si api biru, ada LPG gas tabung gas yang baginya lewinyo nyandi gas hidungku surau dia belaga ye Hakiman puga teman. Maka ada gerakan perubahan. Maka itu baik salah ada gerakan perubahan. Mana salahnya tu? Sebelum lega ini. Terang gerak. Hadirin kaum muslimin dan muslimat. Si Daud dengan diikat kaya. Watai kalau diikat puncak kagebun, gebut atu bahu. Ketika kaya gebut tu bahuan berat. Watai hae ketumpam. Bang. Geplah punca gunung, punca talur. Kita mahlum kaya. Gekalale Nabi malanyang getanyang ba Jibril. Aneh tapi nyata. Itu orang sedang mengikat kayu api. Setelah diangkat tak sanggup, dia campak kasih. Letakkan kembali, dia buka simpul tali, dia tambah. Seharusnya dia kurangi. Hanya hai dabut. Seharusnya tak kurang, tak berkurang. Ngadik, ngai tabut. Nyok ditama. Siapa itu Jibril? Jawab oleh Jibril, hai Muhammad, kekasih Allah. Itu perumpamaan umatmu di akhir zaman kelak. Umatmu yang sudah berlumur dosa demikian banyak, tak mau dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Justru dia tambah-tambah dengan berbuat dosa yang lain. Nyo ke maka ibu yang Tuhan muliakan, di depan di hadapan kita bulan fikir Ramadan, bulan Allah menerima taubat siapapun yang mau bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, tobat dia kata dengan sebenar-benarnya tobat. Ini kesempatan peluang emas. Dalam hadis berkali Nabi, man taba min dzambihi faka'annama la dzambalah. Barang siapa yang mau bertobat daripada perbuatan dosa yang sudah pernah dia lakukan, seolah-olah dia tidak memiliki dosa. Subhanallah, begitu maha pengampun, maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, pun yang kekal oleh Nabi pada tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu ketika Isra dan Mi'raj, hari ini telah menjadi kenyataan di hadapan kita semua. Hadirin, Nabi kejak aju betul-betul dengan cepat seperti kilat. Tak pegah betul. Hadirin, kekalalan Nabi orang koh padi, gekoh orang sedang panen padi. Kabeh tu jonggeh gekoh, dia menoleh ke belakang. Begitu ke kalau liko katimoh lambah pada budahmu bebes sampai lo kau kuning lo. Aneh ke budah geruang gekoh lo. Dia tanya Nabi Jibril, ada orang yang sedang memanen padi. Tak habis-habis dia panen, sudah sampai ke ujung, sudah tuntas. Ketika dia melihat menoleh ke belakang, sudah tumbuh dan berbuah lagi. Malah sudah kuning, sudah bisa dipanen kembali. Siapa orang itu? Ya Jibril. Muhammad, itu perumpamaan umatmu. Perumpamaan umatmu di akhir zaman yang tidak pernah berat tangan untuk memberikan bantuan untuk kepentingan agama Allah. Itulah orang yang banyak memberi derma, orang yang banyak memberi sedekah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang Tuhan muliakan, bulan Ramadan di depan ini adalah bulan bersedekah, bulan dilipat gandakan oleh Allah akan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Ngak bagah laju ibu, belum pegah sabah dulu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan demikian cepat dengan kenderaan burak bersama Jibril ke kalan sebuah tempat. Pu ke kalan Nabi buat tempatnya seorang tua yang sudah renta yang kagemat tungkat.
Dia tanya oleh Nabi Jibril, urung tua mata ke tutup dengan telumpuk matanya kalau ke situ raya ni. Ada kena kalau ke dia payah gebut, perak gebut baru dek jalan. Kulit mingnya kamu cocok kait terus. Gelinyung kalau ke gelinyung gajah, rung kabungko tungkat bak jaro. Siapa orang itu Jibril? Dijawab oleh Jibril, Muhammad. Itu perumpamaan umur dunia saat ini. Ibu, jangan dengar li. Malam Isra Mi'raj, ke kalau li Nabi urung Tuhan, ke pegali Jibril yang contoh dunia urangnya. Yang buatnya Nabi Isra Mi'raj pada turun kau liko. Cuma domna ka Tuhan sama Tuhan ibu. Pertanda dunia hampir Nyan bet ya dengar pu yang kai pegah dengar sangka kala leunya yu pilangit macam-macam tu. Nyo salah-salah pun bisa sisat ura. Tabat ingat lo yang ka geyuk li Israfil yang kajom demandung hanali. Videonya kai pegah kai musuh serumpet, lepas serumpet home. Kakak dah kai pegah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Tanda-tanda dunia genuk lungkop oleh Allah lu thathat kadu tahu. Berbagai maksiat, berbagai kejahatan, berbagai kekerasan, bahkan Allah Subhanahu wa taala gepulumah bagetanya khusus di Aceh, Bumo Nanggro Darussalam yang bersyariat. Tahun 2000 yang lalu gubri kiamat ya Allah, kiamat kecil. Dengan gempa hanya 15 menit, tapi skalanya 9, sekian Richter. Leh gempa teka area ia laut yang hentam pernah kejadian yang dinamakan dengan musibah tsunami. Musibah tsunami di Desember 2000 tunggu telah menggugurkan nyawa manusia. Leher itu 50,000 orang Aceh yang meninggal dunia dalam jangka 15 menit. Leher itu 50,000. Cuma domna kencang tsunami dengku hana lu cuma pegah. Lun wate yang tinggal Banda Aceh. Rumah lu tuan di Kampung Mulia. Cuma domna kencang tsunami dengku yang di Kedah penjara bak pineh kru. Yang bak pineh BI Banda Aceh. Yang penjara Kedah. Yang dinding penjara manyang duku. Tubayah nada dudum. Puluhan ton satu keping dindingnya. Ketika air raya tsunami menghantam dinding, rubah dinding penjara, bak bineh kurung nyan dengku, bak bineh penjara kurung. Munyong logika akai tapi ke ban lekang binteh penjara dan telang kurung di urut. Pakan sebab gohon. Ternyata dinding penjara di meli tsunami kelam kurung, ugampung keramat ya tuti yang kedung tegai. Ugampung keramat dinding penjara menumpuk. Kelam kurung pada hai kurung di samping penjara. Pakan tuku-tuku yang terhormat, lebih bala lagi yang rayut di Allah, di Aceh. Mungkin dia tak pegah lehat. Ketika itu perhara panjang telah terjadi, pertumpahan darah yang begitu tak ada berhenti, jerit tangis janda dan yatim piatu di mana-mana, tantang belali. Tapi kekeli pepatah orang Aceh, hana ujin yang han pirang, hana perang yang hana reda. Tapi kepereda oleh Allah perhara tersebut, geberi cobaan yang begitu besar, yaitu tsunami. Seandainya kan di Aceh gejok tsunami kan sedikit urung pungo tu. Tapi karena di Aceh, pakan di Acehnya gedenya ramai urung-urung beriman nang gro bersyariat. Maka selamat gedenya Bandung. Kita telah menerima cobaan yang begitu besar. Termasuk luntuan tu. Iluntuan nanu maah tu pedrawan agam. Lo mengkau sudah bergeberi yang inang ya Allah. Lo menazar tu. Ya Allah menyonubri tidroanu inang kelun. Menyoselamat umum pelura. Lum pegilha tanah. Lum sumano ba abu al-mukaram abu kutakru.
Mentajib mustajabah, mentajib ka oi lo. Geprilah Allah anina. Lon tuan dilantik je ke anggota DPR Zikli itu 87. Saya bulan gepulat saya bulan kemudian lahir anina lon tuan satu-satunya semata wayang. Nanang ina umur 16 tahun tengah gelas zaman. Baji kejutlah Allah berbagai kelebihan. Lon sayang dan cinta kanu, ternyata Allah lebih sayang kanu lon. Maka tengku-tengku yang terhormat, hana yang abadi yang dicintai oleh manusia. Anu lon Cut Intan Mutia Ibnu Arhas, gecoklah Allah melalui ganasnya gelombang tsunami. Watelo tuan fikir pempur dan sampung dengan tengku. Tapi ketika kita ingat kembali kepada konsep Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nyoba berasal daripada Allah. Ketika Allah mentakdirkan, ketika Allah berkehendak, apakah aku mano po 12 malam, syar ura asaura, kita akan kembali kepadanya juga. Maka ingat ibu, udipnya orangnya senang, kita menikmati berbagai aneka ragam kebahagiaan. Tapi ingat, hari-hari kematian kita enggak tahu di mana, kapan, tapi semakin dekat.